Baik, halo semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi pendataan toko bunga. Perkenalkan, nama saya Wesley Yerim Valentino Rambi dengan NIM 110194240. Berikut adalah spesifikasi yang saya hadirkan atau saya sajikan untuk aplikasi yang saya buat. Terdapat jenis yaitu terdapat hand bouquet, banner, letter, standing flower, dan custom, di mana custom nanti digunakan untuk pembeli yang minta untuk ada campuran atau beberapa orderan seperti itu. Di menu combo box ini menuliskan jenis-jenis bunga yang dibeli. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan, terdapat hand bouquet, banner, dan letter termasuk jenis-jenis yang kami sajikan. Lalu yang ada di tengah, proses pendataan ini terdapat tombol-tombol yang dapat digunakan. Terdapat banyak tombol di aplikasi yang ada yang ditampilkan. Lalu terdapat pembayaran. Lalu di bawahnya terdapat keterangan. Pembayaran ini terdapat cash dan transfer. Kalaupun ada keterangan nanti akan dijelaskan. Menuliskan jenis bunga yang dibeli. Next, class diagramnya adalah sebagai berikut. Jenis pembeliannya, lalu transaksinya, lalu cash flow pembayarannya, lalu data pembelinya. Selanjutnya kepada fungsi, terdapat 4 button back, 4 button, terdapat button back, simpan, dan hapus, serta ada exit juga. Pada button back ini digunakan kembali ke menu sebelumnya. Lalu untuk button simpan digunakan untuk menyimpan semua input yang ada ketika kita melakukan pendataan, di mana nama pembeli, nomor HP, jenis yang akan dibeli, lalu pembayaran, serta harga dan keterangan yang akan ditampilkan langsung ke tabel yang ada. Lalu terdapat juga button exit, digunakan untuk menutup aplikasi ketika sudah menyelesaikan transaksi. Serta terdapat button hapus, yang digunakan untuk menghapus semua isi text field yang ada. Lanjut, pada combo box jenis tadi, pada combo box ini akan langsung terhubung dengan harganya. Jadi ketika hand bouquet, langsung terdapat berapa harga dari hand bouquet tersebut. Lalu untuk banner juga akan langsung sama, letter dan standing flower. Namun terdapat perbedaan ketika kita menekan tombol custom, akan harga yang keluar akan tidak akan muncul, dikarenakan karena jenisnya termasuk dalam custom, maka harga yang dikeluarkan juga akan sesuai dengan apa yang dipesan. Selanjutnya terdapat combo box yang sebelahnya, yaitu transfer dan cash. Sekian presentasi yang ada. Saya akan mencoba untuk menampilkan hasil dari aplikasinya, running aplikasinya. Berikut adalah tampilan aplikasinya setelah saya running. Saya menggunakan IDE NetBeans. Seperti ini. Main view yang akan dikeluarkan adalah seperti ini. Ya, pada main view pertama ini kita akan mengklik login. Dan ketika exitnya akan diklik, akan keluar. Lalu akan menutup aplikasinya langsung. Kita coba untuk klik login. Password yang saya berikan adalah admin lalu 123. Akan keluar pop-up seperti ini, login berhasil. Lalu terdapat option lagi, di mana kita akan melakukan ke payment atau pendataan atau pembayaran, atau keluar. Keluar akan juga sama dengan exit tadi, dan akan menutup aplikasinya langsung. Kita langsung ke payment, di mana nama pembeli ini kita bisa inputkan sendiri. Saya menggunakan namanya sendiri. Nomor handphone. Lalu saat pemilihan jenis terdapat beberapa yang sudah saya sampaikan tadi. Ketika kita mengklik ke hand bouquet, maka harga akan keluar secara manual, yaitu Rp100.000. Ketika kita melihat banner, akan keluar Rp500.000. Ketika letter akan keluar Rp1 juta, standing flower akan keluar Rp350.000. Dan ketika kita mengusulkan custom, maka kita bisa mengedit harga yang ada. Lalu kita bisa customkan langsung. Lalu pada pembayaran kita bisa pilih cash atau transfer.
Kita pilih cash, lalu keterangan sudah lunas. Maka kita bisa langsung menyimpan dan akan keluar data berhasil disimpan. Seperti ini. Lalu kita bisa menggunakan tombol hapus untuk menghapus semua tulisan yang ada dan kita bisa memulai untuk menginputkan nama lagi baru. Kita coba lagi. Kalau tadi kita pertama menggunakan custom, sekarang kita bisa menggunakan yang lain seperti standing flower, lalu harganya transfer, lunas, simpan. Seperti yang ada sudah terlihat, ketika kita menggunakan combo box and bucket, maka akan keluar juga angka yang sama. Kita coba. Oke. Maka akan keluar seperti ini langsung. Sama seperti yang pertama, terdapat tombol scroll juga di sini. Ya. Lalu akan langsung ke tombol button exit, di mana akan menutup semua aplikasi yang ada. Keluar aplikasi. Baik, saya akan memperlihatkan codingan yang ada. Terdapat main view ini digunakan untuk awalan untuk membuka menu awal yang tampil di layar yang pertama. Dapat desktop pane, di sini menu login action performed, menu logout ketika kita menggunakan menu logout. Yang pertama terdapat menu login, lalu desktop pane-nya terhapus semua, lalu keluarlah login form sebagai berikut. Next ke login form. Ketika sudah masuk ke login form, terdapat password yang harus dimasukkan, admin dan 1, 2, 3 di sini. Lalu jika password dan username-nya benar atau equals, akan ada message keluar yaitu login berhasil. Lalu ketika option menu ini sama dengan option menu, kita buat visible, lalu desktop-nya diambil, lalu dikeluarkan ketika sudah selesai. Jika tidak, maka akan keluar. Jika passwordnya salah, maka akan keluar password salah. Next, ketika sudah benar, maka akan langsung didirect ke option menu. Di option menu ini terdapat beberapa button. Di sini kita bisa lihat ada button action performed, data button, mana ini untuk konfirmasi saja, untuk memilih di mana akan milih keluar atau akan melanjutkan ke payment. Next ke payment, terdapat beberapa action perform, ada box-boxnya juga, ada switch-nya juga. Ketika case yang pertama ini maksudnya ke yang hand bucket berikut secara berurut. Case yang kelima cuma mengambil harga teksnya saja, get text saja. Jadi ketika apa yang kita inputkan bukan set text ya, kalau set text akan langsung menginputkan 350.000, tapi kita menggunakan get text maka akan mengambil apa yang sudah kita tuliskan. Lalu ketika kita melakukan hapus button, maka semua yang ada akan di-set menjadi 0 atau menjadi terhapus semua. Next, untuk ke data yang simpan, button simpan, maka semuanya akan tersimpan. Jika pembeli, isi nama terlebih dahulu. Jika ini notif atau pengingat ketika pembeli TXT-nya atau nama pembeli belum dituliskan, maka akan keluar output seperti ini. Tadi ingatkan untuk mengisikan namanya terlebih dahulu. Sama ketika nomor handphone juga belum terisi akan keluar, lalu sama juga harga TXT juga harus diisi terlebih dahulu. Lalu seperti ini saja else-nya, option pane, dan ketika sudah berhasil disimpan maka akan keluar seperti ini. Lalu ketika sudah berhasil disimpan maka semua akan terhapus dan kembali seperti settingan semula. Kemudian tombol back, maka dari menu payment form akan balik lagi ke option menu. Next ada exit button, di mana akan keluar terlebih dahulu keluar aplikasi, maka
aplikasikan secara langsung tertutup. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.